warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gen Sugeng Fit dengan NIM 2524134. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yaitu membuat kelas dalam sistem modul dengan menggunakan localhost. Baik, di sini kita pertama-tama yaitu masuk ke XAMPP control. Kita aktifkan bagian Apache dan MySQL. Setelah di start, kita bisa masuk ke localhost. Di sini kita masuk ke dalam bagian awalnya. Di sini kita ada banner nama sekolah. Baik, selanjutnya kita login. Yang pertama itu kita login sebagai admin terlebih dahulu. Dalam admin ini kita bisa membuat kelas. Ini kelas yang setelah saya buat yaitu Sejarah Indonesia kelas 12. Dalam akun admin ini kita bisa membuka home, dashboard, my cursor, dan sheet administrator. Di pertemuan pertama kita ada perkenalan terlebih dahulu dan menjelaskan tentang pembelajaran kita yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester ganjil. Dalam akun admin ini kita dapat membuat atau mengedit berbagai hal yang ada di dalam localhost ini. Yang pertama kayak kita membuat deskripsi mata pembelajaran dan kita bisa men-settingnya. Ini bisa kita mengubah-ubah semuanya yang ada di localhost tersebut. Dan kita bisa membuatkan from untuk RPP yang dimasukkan dalam localhost pada kelas. Dan di sini juga ada kontrak belajar. Ini kontrak belajar pada pembelajaran sejarah Indonesia. Dan di akhir pertemuan pertama itu ada presensi untuk kehadiran siswa. Di sini kita dapat mengklik kehadiran dan save Mekos. Jawabannya sini sudah terisi. Dan kita ke pertemuan kedua. Di dalam akun admin ini kita bisa membuat berbagai menu. Yang pertama itu ada pendahuluan pembelajaran yang di sini menggunakan pack. Di pendahuluan ini kita bisa menjelaskan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kedua. Dan di bagian yang kedua ini ada materi. Di materi ini kita bisa menggunakan file dan memasukkan file buku ke dalamnya. Jadi siswa tinggal melihat di pendahuluan tadi ada menjelaskan ada materi ini terdapat pada halaman 4. Dan di sini ada tugas. Di bagian tugas ini kita bisa membuatnya di bagian asesmen. Kita bisa memencet grade tersebut dan bisa melihat nilai-nilai siswa.
Kita masuk ke absensi pertemuan kedua. Di absensi pertemuan kedua ini kita bisa mengisi yang pertama itu hadir, izin, dan sakit. Jika kita hadir, kita bisa mengklik hadir dan save my course. Di sini ada data. Pada setiap pertemuan nanti kita bisa mengencet hadir dan admin bisa melihat data yang telah diisi oleh siswa. Kita masuk ke diskusi. Diskusi ini kita bisa menggunakan forum, dan dalam sebagai admin ini kita bisa mengedit bagian forum ini. Bisa ada setting, advance guarding, dan lain-lainnya. Dan kita bisa menambahkan topik di sini untuk jawaban siswa hasil diskusi tersebut. Dalam akun admin ini kita bisa mengganti berbagai tema atau gambar, seperti di sejarah ini ada gambar awalannya dan latar belakang, logo, dan lain-lain. Setelah ini kita masuk ke akun guru. Dan kita login. Nah, dalam akun guru kita hanya memiliki dashboard dan my course, cuman 2. Sebagai guru kita dapat mengisi atau menambahkan materi pada forum yang telah diberikan. Seperti file tersebut pada file materi. Di sini guru bisa menambahkan materi atau mengedit-ngeditnya. Dan di bagian tugas, guru bisa menambahkan soal ke dalamnya. Seperti ini, guru bisa men-setting dan memberi tugas dan mengisi tugas pada description. Dan memberi tenggat waktu pada siswa untuk mengerjakan tugasnya. Setelah itu kita bisa save and display. Dan seperti absensi juga, guru bisa membuat pengertian seperti ini dan bisa mengeditnya. Dan guru bisa melihat hasil absensi pada setiap siswa. Dan pada pertemuan ke-8 di sini ada ujian tengah semester. Pada ujian tengah semester ini guru memberi forum absen untuk siswa agar diisi pada pertemuan ke-8 tersebut, dan juga ada soal ujian tengah semesternya. Di sini guru telah memasukkan soal ujian tengah semester dalam berbentuk UTS.
dan ada tenggat waktu dan bisa mengisi kuis di bagian tombol ini. Sama seperti pertemuan ke-16, ada juga ujian akhir semester. Pada bagian ini, guru juga memasukkan bagian absen yaitu menggunakan quotes dan soal ujian akhir semesternya dengan menggunakan kuis. Di sini guru menggunakan soal esai juga. Dan sini guru bisa membuat soal seperti ABC atau pilihan ganda. Kita bisa masuk juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini ada bagian tempat untuk menjawab. Jika kita telah menjawab, kita bisa mencet finish. Sudah bagian pada guru, kita hanya dapat memasukkan file-file pada forum yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke akun siswa. Dan pada bagian guru tadi kita juga bisa dapat menilai hasil kerja siswa. Di sini kita masuk sebagai akun siswa yaitu kita login. Baik, pada akun siswa ini kita juga terdapat menu untuk dashboard dan my course. Pada bagian dashboard ini ada tanggal-tanggal dan bagian yang merah ini adalah tugas dari guru. Kita masuk ke my course dan pencet kelas sejarah Indonesia. Kita udah masuk ke menu pembelajarannya, yang mana pertemuan pertama ini kita mendapatkan yang pertama itu perkenalan terhadap mata pelajaran kita terlebih dahulu dan terdapat silabus, dan di sini ada forum perkenalan. Siswa bisa mengisinya dengan memencet ADD. Pada forum ini siswa bisa mengisi bagian ini dengan untuk perkenalan sebelum memasuki pembelajaran seterusnya. Seperti saya akan mengisinya, contohnya itu seperti saya. Ada perkenalkan seperti ini. Kita bisa post to from. Bagian ini kita bisa bikin nama lengkap dan kita post to from. Jadi jawaban kita sudah tersimpan di sini.
bagian bawahnya. Ini jawaban dari siswa pertama yang memperkenalkan dirinya. Di sini kita bisa mendelete atau mengedit jika perkenalan kita kurang bagus. Di sini kita masuk ke presensi minggu pertama. Di sini siswa bisa memencet kehadiran. Contohnya seperti ini. Jadi Fauzi telah memencet kehadirannya di pertemuan pertama dan guru bisa melihatnya dalam akunnya. Siswa-siswa mana yang telah hadir dan yang izin. Pada pertemuan kedua, di sini kita bisa membuka pendahuluan dari pembelajaran dan kita dapat panduan dari guru untuk membuka materi kondisi kehidupan awal kemerdekaan yang mana materi ini terdapat pada halaman 4. Jika kita ngeklik materi, kita akan diberikan sebuah buku yang telah dimasukkan oleh guru dan kita bisa pergi ke halaman 4 yang telah diperintahkan oleh guru. Nah, di sini ada materi pertama yang tadi yaitu kondisi kehidupan Indonesia awal kemerdekaan. Kita bisa membaca materinya dalam file buku yang telah dimasukkan oleh guru. Dan selanjutnya itu di sini ada tugas. Siswa dapat membuat tugas dan mengisi jawaban yang telah diberikan oleh guru. Pada bagian tugas ini siswa dapat mengisi bagian tugas ini dengan file jawabannya. Kita bisa mengirimkan filenya. Setelah kita sudah mengirim, kita bisa upload file dan save. Tugas kita telah dikerjakan dan guru bisa melihat hasil kerjaan kita. Di sini sudah di ada pemberitahuan jika kita telah menyelesaikan tugas tersebut. Kita masuk ke pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Di sini siswa diberi soal UTS dan absensi. Di sini terdapat tugas esai dengan 10 soal. Kita bisa menjawab kuis tersebut dengan start. Baik, di sini kita pada bagian bawahnya kita dapat menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Kita beri contoh aja untuk bagian telah dijawabnya. Bisa kita kumpulkan hasil jawaban kita. Di sini jawaban kita telah terkumpul dan kita kirim. Nah,
Di sini pertanyaan kita sudah dikumpul dan sudah dikirim kepada guru. Dan guru bisa menilai hasil jawaban yang telah kita kirim. Ini sama seperti pada ujian akhir semester. Seperti UTS tadi. Jadi kesimpulan dari ketiga akun tersebut, yang pertama itu pada akun admin kita bisa merombak atau menambahkan forum-forum yang kita inginkan. Dan pada akun guru kita bisa memasukkan file, menilai atau memantau hasil diskusi pada siswa. Dan pada akun siswa kita hanya dapat mengirim tugas dan membuka file yang telah diberikan oleh guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.